Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتم الله اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الغفور. Alhamdulillah jamaah salat maghrib Masjid Al-Ijabah yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur Allah memudahkan langkah kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan melanjutkan talabul ilmi di dalam pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang pada pertemuan yang pertama kita sudah jelaskan beberapa tema-tema yang berkaitan dengan kitab tersebut, ya, dari asal usul kitab dan juga apa yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala contohkan, ya, dari ulama-ulama sebelumnya di dalam penyusunan kitab Al-Arba'in. Ya, Al-Arba'in artinya 40. Ya, kemarin ada poin-poin yang sudah kita bahas bahwasannya 40 hadis di sini tidak mesti sifatnya ya 40 pas. Ya, sebagaimana hadis arba'in itu ada 42 hadis, ya. Atau bahkan kalau kita semua lihat yang edisi dari tambahan dari Al-Imam Ibn Rajab itu tatimmu khamsina hadis, ya. Hadis yang disempurnakan menjadi 50 hadis, ada tambahan dari Al-Imam Ibn Rajab. Taib. Kita masih melanjutkan beberapa pembahasan dari hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama hadis tentang apa kemarin? Tentang niat. Ya, hadis tentang niat. Ya, kemarin pembahasannya kita sudah sampai pembahasan membahas tentang rawi hadisnya dan juga mengartikan beberapa kosakata yang ada di dalam hadis tersebut. Ya. Kita ulangi sekilas tentang, ya, hal-hal yang penting yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Kemarin kita jelaskan bahwasanya hadis ini, hadis tentang niat, hadis yang sangat agung, yang para ulama menjadikan hadis ini menjadi bab yang pertama atau hadis yang pertama yang mereka letakkan di dalam muallafat atau karangan-karangan dari kitab-kitab mereka. Contohnya Al-Imam An-Nawawi, contoh lain Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ya, begitupun juga kitab-kitab hadis yang lain, Umdatul Ahkam, ya, Bulughul Maram dan kitab-kitab yang lainnya. Banyak sekali para ulama kita meletakkan hadis ini di bab pertama dari kitab karangan mereka. Yang kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya tujuannya para ulama mengingatkan diri mereka dan juga, ya, orang-orang yang mengkaji hadis Nabi SAW untuk memperbaiki, menjaga niat mereka, ya, dan ini tujuan yang utama para ulama meletakkan hadis ini di awal bab dari kitab-kitab mereka. Kita bacakan beberapa hal yang berkenaan dengan hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih
rawahu imam al-muhadditsin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar di dalam ilmu hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzizbah Al-Bukhari. Yang kedua Imam Muslim, ya nama aslinya Abul Husain Muslim ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Perawi hadis ini adalah sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Izzi Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Thani al-khulafai rasyidin, yaitu khalifah yang kedua dari kaum muslimin sepeninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man luqiba bi amiril mu'minin 'ala al-umum. Dan di sini pensyarah hadis ini menjelaskan bahwasannya laqab atau gelar Amirul Mukminin ini merupakan gelar yang disematkan pertama kali atau terkenal disematkan kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Walladzi kannahu bi Abi Hafs. Ya, dan Umar ini kunyahnya siapa? Abu Hafs. Wulida ba'da 'amil fil bi 13 sanatin. Umar lahir 13 tahun sebelum penyerangan pasukan bergajah. Ya. Umar radhiyallahu taala anhu lahir 13 tahun sebelum peristiwa apa? Artinya 13 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslama fi sanati sadisati minal bi'tsati. Dan Umar radhiyallahu taala anhu masuk Islam pada tahun ke-6 dari bi'tsah. Bi'tsah istilah lain dari nubuwah, artinya tahun ke-6 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi atau rasul. Wa huwa awwalu man jahara bil Islam. Nah, ini di sini tambahan yang ya, sebagai salah satu tambahan yang menarik di sini penulis menjelaskan wa huwa awwalu man jahara bil Islam. Dan sahabat Umar bin Khattab ini yang kita tahu sifat-sifat yang mulia, perangainya dan juga secara fisiknya, beliau mengatakan huwa awwalu man jahara bil Islam. Umarlah sosok sahabat yang pertama kali. Jahara artinya menampakkan keislamannya di antara kaum kufar, kaum jahiliyah saat itu. Ya, sebagaimana kita tahu sahabat-sahabat yang masuk Islam di era-era as-sabiqunal awwalun ini orang-orang yang relatif lemah dari sisi apa? Dari sisi kekuatan, dari sisi pengaruh, ya, dan dari sisi pengaruh di antara kaum-kaum yang ada di Arab saat itu. Ya. Adapun Umar, sebagaimana kita tahu dari fisiknya, ya, dari memang orang yang termasuk yang disegani, ya, sebelum masuk Islam, ya, terlebih ketika masuk Islam. Dan beliau orang yang pertama kali berani menampakkan apa? Keislamannya kepada kaum musyrikin saat itu, ya. Sebagaimana kita tahu sahabat-sahabat yang masuk Islam mereka apa? Ya, masih ngumpet-ngumpet, ya, masih apa? Ya, tadi karena sebab apa? Ya, saat itu pasukan atau bilangan atau jumlah kaum muslimin masih sedikit sekali. Yang kedua, ya, Umar radhiyallahu taala anhu memiliki sifat syaja'ah, sifat yang sangat apa? Pemberani, dan beliau ditakuti oleh orang-orang, ya, Quraisy saat itu. Ya, punya apa? Ya, punya makanah, punya pengaruh. Ya. Wa ayyadallahu bihi da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebab, ya, selain dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, masuk Islamnya Umar ini salah satu sebabnya dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi ar-rajulaini ilaika. Ya Allah, a'iz artinya ya Allah muliakanlah, ya Allah agungkanlah agama Islam ini dengan dua orang yang
engkau cintai. Artinya ya Allah, pilihlah di antara dua orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Umar bin Al-Khattab, yang kedua Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Ya. Ternyata yang terkena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Al-Khattab. Abasyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Ya, Umar termasuk sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabar gembira apa? Dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawa hadis 539. Ya, Umar meriwayatkan hadis sejumlah 539 hadis. Berapa hadis? 539 hadis. Abu Hurairah 4.000 lebih. Ya, Aisyah 2.000-an. Wa Aisha 63. Ya, dan Umar ini hidup atau umurnya 63 tahun. Ya, ini menarik ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar umurnya apa? Naam. Subhanallah. Ya, Abu Bakar, Nabi Abu Bakar dan Umar, ya, umurnya apa? Naam, ya, 63 atau ya berdekatan dengan itu. Artinya subhanallah ya. Wa mata syahidan, dan Umar ini ya wafat dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala bi ta'nati min Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, yang saat itu at-ta'nah, ya, ditusuk, ditikam oleh salah seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, wa kana istishhadu lailata al-arbi'a li 3 layali min Dzulhijjah, yaitu pada malam, ya, Umar radhiyallahu taala anhu wafat pada bulan Dzulhijjah, ya, pada malam yang ke-14 dari bulan Dzulhijjah. Sana 23, ya, pada tahun ke-23 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina fil hijrati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikuburkan di sisi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastamarrat khilafatuhu 10 sinina wa 6 ashhur. Kekhilafahan Umar ibn al-Khattab ini lamanya selama 10 tahun 6 bulan. Wa 5 layali, ya, dan lebih sedikit, ya, 5 malam di sini disebutkan. Ya, total kekhilafahan Umar ibn al-Khattab 10 tahun 6 bulan 5 hari. Taib. Ya, ini sekilas tentang apa? Perawi hadis yang pertama, yaitu Umar ibn al-Khattab. Taib. Yang selanjutnya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan beberapa faidah-faidah dari hadis yang pekan kemarin sudah kita bacakan. Yang pertama, inna hadzal hadits minal ahadits al-muhimma allati 'alaiha madar al-Islam. Ya, hadis ini, hadis tentang niat, merupakan hadis yang sangat agung, hadis yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim yang di dalamnya madarul Islam, mencakup segala hal yang berkaitan dengan ajaran syariat Islam. Fahuwa aslun fid dini wa alaihi taduru ghalib ahkamihi. Ya, yang mana hadis ini merupakan salah satu pondasi dari agama Islam, yang di mana hadis ini merupakan salah satu rukun-rukun dari hukum-hukum yang diistinbatkan, hukum-hukum yang diambil dari syariat Islam. Qala al-Imam Ahmad wa Syafi'i, berkata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, yadkhulu fi hadithi innamal a'malu binniyat thuluthul ilmi. Ya, bahwasanya hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, ini di dalamnya mencakup sepertiga ilmu. Wa sababu dzalika anna kasbul 'abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan
Kenapa disebut sepertiga dari ilmu? Karena sebagaimana kita tahu bahwasannya ibadah seseorang mencakup 3 landasan. Yang pertama ibadah lisannya, yang kedua ibadah anggota badannya, ya. Yang ketiga ibadah yang dilakukan oleh hati seorang hamba. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ibadah lisan seperti berzikir, ya, seperti berzikir, membaca Al-Qur'an. Ibadah jawari seperti salat, ya, salat ibadah yang membutuhkan gerakan anggota badan. Adapun ibadah yang sifatnya qalbiyah atau di dalam hati, ini seperti rasa tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khauf, ya, takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa raja, harapan yang hanya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu jalla fi'ula. Maka Imam Syafi'i mengatakan hadis tentang niat mencakup sepertiga daripada ilmu. Wa qala Abu Abdullah, ya, bahkan Imam Ahmad mengatakan, Abu Abdullah di sini salah satu kunyah dari Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan laisa fi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'a wa aghna faidatan min hadzal hadis. Ya. Tidak ada hadis yang isinya lebih banyak faedahnya daripada hadis tentang niat. Wa qala Asy-Syafi'i yadkhulu fi 70 baban. Bahkan kata Al-Imam Asy-Syafi'i melanjutkan bahwasanya hadis tentang niat ini kalau dirunut, kalau dijelaskan secara rinci, bisa masuk di dalamnya 70 bab-bab yang berkenaan dengan ilmu. Wali ahammiyatihi ibtada'a bihi al-Imam Bukhari fi sahihihi. Ya, oleh karenanya Al-Imam Bukhari memulai hadis-hadisnya di dalam kitab sahihnya hadis tentang niat. Wa bada bihi al-Imam An-Nawawi, begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitabihi Al-Adhkar. Ya, Imam An-Nawawi punya kitab yang lain selain dari Al-Arba'in, yaitu Al-Adhkar, ya, yang berisi tentang zikir-zikir dan juga keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Wa Riyadhus Shalihin, dan juga kitab beliau yang namanya Riyadhus Shalihin. Ya. Taib. Yang selanjutnya mufradatul hadis, hal-hal yang menjelaskan tentang makna hadis secara umum. Yang pertama al-hafz, ya, al-hafz maknanya adalah al-asad. Hafz maknanya adalah al-asad, ya. Abu Hafs artinya, hafz dari kata al-asad, ya, artinya singa. Nah, ya, Abu Hafs ini kunyah. Kemarin kita sudah jelaskan kunyah nama dan juga apa? Laqab, ya. Kalau nama ini nama asli. Ya, kalau kunyah biasa diambil dari nama anak, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Sebagian juga yang belum punya anak memiliki kunyah. Ini diperbolehkan, ya, sebagaimana Aisyah memiliki kunyah Ummu Abdillah. Taib. Adapun laqab artinya gelar. Ya, seperti Umar laqabnya apa? Al-Faruq. Ya, Umar laqabnya Al-Faruq. Taib. Innama adatu hasrin yu'ta biha lil hasr. Ya. Makna innama di dalam bahasa Arab fungsinya adalah lil hasr, ya, untuk pembatasan. Untuk pembatasan. Artinya setiap amalan dibatasi sesuai dengan apa? Niatnya. Ya. Oleh karena di sini di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amalan yang kita lakukan sesuai dengan apa? Yang kita niatkan. Ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita niatkan. Bin niyat, ya, an-niyat jamak dari niyatun, artinya tujuan, niat. An-niyat bentuk apa? Bentuk jamak dari kata niyatun. Wa hiya azmul qalbi. Yang dimaksud niat di sini kata para ulama, azmul qalbi ala fi'li syai', yaitu iradah, keinginan yang timbul di dalam hati seseorang untuk melakukan suatu amalan, ya, suatu perkara.
Ilallahi maknanya ila mahalli ridahu niyatan wa qasdan. Ilallah maknanya adalah maknanya melakukan sesuatu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan tujuan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu jalla fi ula. Hijratuhu yang dimaksud dengan hijrah di sini maknanya adalah al-hijratul intiqal min baladi syirki ila baladil Islam, yaitu pindahnya seseorang dari negeri yang di dalamnya penuh akan amalan-amalan kesyirikan dengan menuju negara, menuju tempat yang bisa mengamalkan keislaman dengan sempurna. Taib. Sebab wurudil hadis disebutkan di sini kata para ulama, salah satu sebab yang disebutkan riwayat-riwayatnya berkenaan dengan hadis tentang niat. Ibnu Mas'ud mengatakan, qala kana fina rajulun, kata Ibnu Mas'ud, salah seorang dari kita, dari sahabat ini ada khataba imra'atan, yang khataba artinya melamar, mau menikahi seorang wanita. Yuqalu laha Ummu Qais. Wanita tadi ada yang mengatakan namanya Ummu Qais. Fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajir. Yang wanita tadi ini tidak mau dinikahi kecuali oleh sahabat yang sudah berhijrah. Fahajara, maka laki-laki tadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Fatazawwajaha, lalu laki-laki tadi bisa menikahi wanita tersebut. Fakunna nusammihi, maka para sahabat sekitar, artinya para sahabat menjuluki laki-laki tadi dinamakan Muhajir Ummu Qais, yaitu seseorang yang hijrahnya karena siapa? Karena Ummu Qais. Baik. Kisah ini, riwayat ini disebutkan di dalam At-Tabrani, Mujam Al-Imam At-Tabrani dengan isnad yang rijalnya ini siqah, Akan tapi Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau mengatakan bahwasanya kisah tentang Ummu Qais ini kisahnya tidak, riwayatnya tidak kuat, artinya ada riwayat yang mengisahkan ini, tapi jalurnya kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tidak banyak riwayat-riwayat yang mendukung kekuatan dari kisah tersebut. Taib. Fawaidul hadis. Faidah yang pertama dari hadis tentang niat. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, bahwasannya setiap perkara ini tergantung dari tujuan seseorang. Dan di sini para ulama menjadikan faidah yang pertama ini sebagai kaidah, sebagai kaidah dari usul, kaidah dari usul atau qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang besar. Salah satunya adalah al-umur bimaqasidiha, bahwasannya setiap tujuan, setiap amalan tergantung dari tujuan yang diniatkan oleh seorang hamba. Wa anna man nawa amalan salihan famana'ahu minal qiyam bihi 'uzran qahir min maradin aw wafatin aw nahwi dzalik fa innahu yusabu alaihi. Dan di sini dicontohkan, siapa yang suatu malam dia niat untuk melakukan salat malam, tapi qaddarullah ketika datang waktu salat malam dia mendapatkan uzur syar'i seperti marad, seperti tiba-tiba sakit, aw wafatin, atau dia wafat, aw nahwu dzalik, atau penghalang-penghalang yang semisalnya, fa innahu yuthabu alaih, maka orang tadi yang sudah memiliki niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu dari amal salih karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, bahwasannya setiap amal salih, setiap perkara tergantung dari tujuannya. Yang kedua, faidah dari hadis niat, al-a'malu la tasihhu bila niyatin, bahwasannya setiap amal salih
ini tidak sah kecuali dibarengi dengan niyah. Ya, di sini para ulama mengatakan penjelasan dari paragraf yang kedua, li'anna niyyah bila amalin yusabu 'alaiha. Li'anna niyyah bila amalin yusabu 'alaiha. Karena niat tanpa amalan, ya artinya yang ini menguatkan faedah yang pertama. Karena seseorang yang sudah berniat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, ya, dia bisa mendapatkan pahala meskipun dia belum melakukan amal saleh tersebut. Wal amalu bila niyatin haba. Adapun sebaliknya, adapun apa? Sebaliknya. Setiap amal saleh, amal kebaikan yang kita niatkan tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melakukan amal saleh tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan haba'an mansura. Haba artinya apa? Bahasa kita apa? Sia-sia, ya. Haba, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, haba'an mansura, ya. Sia-sia. Wa mithalun niyati fil amali karruhi fil jasad. Dan perumpamaan niat di dalam setiap amal saleh seorang muslim ini seperti ruh di dalam jasad seseorang. Fala baqa'a lil jasadi bila ruh, ya. Karena apa? Sebuah jasad tidak akan bisa tegak, tidak disebut jasad kecuali ada ruhnya. Wala zuhuru lirruhi fi hadzal alam min ghairi ta'alluqi bi jasad. Dan juga ya tidak ada manfaatnya, tidak disebut jasad kecuali dia bergandengan atau berada di dalam jasad tersebut. Ini faedah yang kedua. Faedah yang kedua, bahwasannya setiap amalan perlu dibarengi dengan niat yang baik kepada Allah Subhanahu Jalla fi'ula. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari kaidah yang kedua adalah seorang muslim, kita semua berusaha setiap melakukan misalkan salat, ketika azan berkumandang, ya, maka di dalam hati kita sertai ketika, ya, berwudu, ketika berjalan kaki dari rumah ke masjid, ini untuk melakukan salat, ya, tertentu, ya. Seperti tadi misalkan salat maghrib, ya, maka di dalam hati kita, kata para ulama, seseorang yang mendengarkan azan tertentu, ya, untuk melaksanakan salat tertentu, maka itu bagian dari niat di dalam hatinya. Maka jangan sampai apa? Jangan sampai hatinya kosong dari niat apapun, ya. Dia apa? Berjalan ke masjid, hatinya kosong, tujuannya kosong, ya, di pikirannya pun kosong. Artinya dia nggak tahu ini salat apa, salat zuhur kah, salat asar kah, salat maghrib kah, ya. Ini yang diperingati para ulama dari apa? Amalan yang kosong dari niat tertentu, ya. Baik. Yang ketiga, yurshiduna ilal ikhlasi fil amali wal ibadah. Bahwasanya hadis tentang niat, hadis yang membimbing kita semua untuk melakukan setiap amal saleh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amalan dan di setiap ibadah yang kita lakukan. Hatta nuhassil al-ajra wath thawaba fil akhirah, ya, agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wat taufiq wal falahu fid dunya, ya, dan taufik dan juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang keempat dari faedah hadis niat adalah anna niyatal mu'min tablughu ila haitsu yablughu al-amal. Ini perumpamaan jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bentuk lain, para ulama mengatakan an-niyatu ablaghu min amalil muslim. Ya, terkadang niat yang baik dari seorang muslim ini bisa sampai duluan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum amalannya. Ini kata para ulama, an-niyatu ablaghu min amalihi. Niyatul mu'min ablaghu min amalihi. Ya, ini terkadang niat yang baik dari seorang muslim ini bisa apa? Bisa diterima duluan daripada apa? Amal salihnya, ya. Ini kata para ulama. Maka apa? Kita melatih diri kita di dalam hati untuk senantiasa menghadirkan niat-niat yang baik di dalam hati kita.
Yang kelima, al-insanu yu'ta 'ala niyatihi ma la yu'ta 'ala amalihi. Ya. Yang kelima, ini masih penguat dari faedah yang keempat, bahwasannya kita ini seorang muslim ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya, dan tidak diberikan pahala ya sesuai dengan amalannya. Maksudnya kata para ulama, amalan yang banyak yang dilakukan oleh seorang muslim ini kalau niatnya salah, kalau niatnya rendah, kalau niatnya hanya urusan-urusan dunia, maka amalan tadi yang banyak jumlahnya, yang kuantitasnya banyak, ini bisa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Jalla fi'ula. Yang keenam, al-mumayyizu bainal ibadati wal 'adah hiya niyyah. Yang membedakan antara ibadah dan juga adah atau kebiasaan sehari-hari adalah niat seorang hamba. Ya, ini kemarin sudah kita contohkan. Seperti hal-hal yang mubah, misalkan ya makan, minum. Kalau kita meniatkan ya seorang yang tidur di awal waktu, tujuannya karena apa? Ya, berusaha dia niatkan agar sholat malamnya bisa lebih semangat, tidak ngantuk misalkan ya. Maka tidurnya ini tidak sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidur biasa saja karena ngantuk misalkan. Ya, ini beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang makan. Ya. Ada orang yang makan sahur misalkan. Ya, ada orang makan sahur. Apa niatnya? Ya, niat dia karena mengikuti mencontoh Nabi SAW di dalam makan sahur. Yang kedua, dia niat ya agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan dirinya disebabkan sahur yang dia lakukan. Ya. Beda dengan orang yang terbangun di malam hari jam 4, jam 3 terbangun, lalu dia lapar ya. Lalu dia makan tanpa niat puasa, tanpa niat sahur ya, tanpa niat apapun, hanya sekedar ya menghilangkan rasa lapar. Maka ini tidak seperti balasan orang yang pertama tadi. Nah, maka ya terkadang orang yang diet gitu ya. Nah, kenapa tidak sekalian dia apalagi dia seorang muslim ya, kenapa niatnya bukan puasa ya. Nah, artinya melakukan perkara-perkara yang mubah. Seorang muslim kan ya, kita diperintah untuk berusaha memaksimalkan setiap amal kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun diet niatnya karena misalkan untuk lebih kurus misalkan ya, maka dia tidak mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bayangkan kalau seseorang dia menginginkan kesehatan dan juga menginginkan kebaikan ya, maka Nabi SAW sudah tunjuki jalannya. Apa itu? Puasa sunnah ya, puasa sunnah ya. Ini semua menghadirkan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala selain dari manfaat-manfaat duniawi yang dia inginkan. Taib, yang ketujuh, yanbaghi lil muallim an yadrib al amthal allati yatabayyan biha al hukm kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelaskan kata para ulama, salah satu bentuk ya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, artinya contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan di dalam tarbiyah kepada para sahabat, salah satunya adalah memberikan amsal, contoh-contoh, permisalan-permisalan dari setiap masalah yang ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ya, suatu ketika datang salah seorang yang baru masuk Islam, ya, yang dia mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam dirinya ini masih timbul keinginan-keinginan untuk minuman keras, keinginan-keinginan untuk berzina, ya, dan melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, ya, bagaimana sikapmu kalau itu dilakukan oleh saudarimu, oleh ibumu, oleh ya anak perempuanmu. Artinya apa yang engkau lakukan, apa yang engkau rasakan ketika ya saudarimu, ibumu dilakukan demikian oleh orang lain.
Ya. Dan hadis-hadis yang seperti ini yang isinya bentuk permisalan dari dalam tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sangat banyak sekali. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meyakinkan, menjelaskan kepada para sahabat untuk melaksanakan setiap syariat yang Allah Subhanahu Jalla fi'ula perintahkan. Taib. Faedah yang ke-8 dari hadis tentang niat, kata para ulama mengatakan fil hadisi dalilun ala anna niyata minal iman. Ya, bahwasanya di dalam niat seorang hamba ini terkandung sisi keimanan. Sisi keimanan. Artinya semakin besar iman seorang hamba, maka niat yang baik akan selalu hadir di dalam hatinya. Ya. Inna niyata al-abdi minal iman. Sesungguhnya niat yang baik yang timbul dari seorang hamba ini bagian dari keimanan. Ya. Maka niat yang baik ini tidak diragukan lagi bagian dari keimanan yang timbul dari hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Ya, Allah yang Maha melihat setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang ke-9, yajib 'alal muslim qabla al-qudumi 'ala al-'amali an ya'rifa hukmahu hal huwa masyru' am la, hal huwa wajib am mustahab. Faedah yang ke-9 dijelaskan para ulama adalah hendaknya setiap kita seorang muslim berusaha sebelum mendatangi melakukan setiap amal saleh, dia berusaha untuk mencari tahu ilmunya dari sisi hukumnya, dari sisi pensyariatannya, apakah wajib, apakah mustahab, ya, apakah diharamkan atau dihalalkan atau diperintahkan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hadis tentang niat ini di dalam amal saleh yang dilakukan para sahabat. Dan di sini faedah yang ke-9 menuntut kita jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha ya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan setiap amal saleh yang akan kita kerjakan. Sebagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berusahalah kita menuntut ilmu sebelum melakukan setiap amal kebaikan yang kita akan lakukan. Baik, mau azan? Belum. Baik. Faedah yang ke-10 tentang penjelasan hukum niat dari sisi tafsilnya, ya, rinciannya. Bagaimana seseorang yang melakukan sebuah amal salih akan tapi dibarengi dengan niatan untuk orang lain atau niat-niat duniawi. Bismillah. Kita lanjutkan tentang sebuah ibadah yang berkaitan dengan niat seseorang. Yang pertama, ibadah yang dilakukan oleh seseorang tujuannya ini karena apa? Di luar dari tujuan Allah Subhanahu wa taala. Memang dari awal dia misalkan sedekah, ya, dari awal dia melakukan sedekah, ini tujuannya apa? Untuk sum'ah dan riya, ya, untuk dilihat dan juga didengar, ya, si fulan sedekah, ya, sejumlah sekian dan sekian. Ini dari awal dia sudah niat melakukan amal soleh untuk mendapatkan rasa, ya, pujian dari manusia. Maka kata para ulama, fa hadza habitun, maka amalan yang seperti ini habit, artinya pahalanya sia-sia, pahalanya terhapus, ya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama tadi apa? Seseorang yang memang melakukan amal soleh dari awalnya sudah niatnya sudah niat-niat, ya, duniawi, atau tidak, sama sekali tidak ada niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk ibadah yang kedua, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalamnya masuk, ya,
asna'al amal artinya ketika apa? Proses dia melakukan amal soleh, timbul ingin dipuji orang, timbul ingin dilihat orang, ingin diomongi orang tentang kebaikannya. Ya seperti apa? Misalkan ya orang yang sholat, ya, dia dari rumah apa niat sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia berusaha menjalankan ya sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi qadarullah ya yang namanya apa? Bisikan syaitan ya di tengah-tengah sholat ya timbul di dalam hatinya apa? Keinginan untuk dilihat orang. Ya. Maka di sini ada 2 kondisi kata para ulama. Yang pertama, ini bentuk tafsilnya, bentuk rinciannya. Yang pertama, in dafa'ahu fala yadurru. Ya, apabila dia sudah berusaha ikhlas karena Allah tapi ada timbul apa tadi? Perasaan ingin apa? Dipuji, perasaan ingin ya, didengar misalkan ya. Tapi di dalam hatinya berusaha dafa'ahu, berusaha melawan. Ya artinya bisikan tadi hanya sebatas apa? Ya waswas syaitan, maka kata para ulama fala yadurruhu. Maka kondisi seperti ini maka insyaallah tidak apa? Tidak masalah. Maka insyaallah tidak apa? Tidak membawa keburukan di dalam diri seorang hamba. Bentuk yang kedua, in qalaba niyatuhu fadabtulul ibadah. Ya, apabila dia tadi apa? Salat karena Allah Subhanahu wa taala di awal salatnya, lalu tiba-tiba di rakaat kedua ya karena mungkin dilihat orang, karena mungkin apa? Ya, merasa ada tamu besar yang hadir, maka niatnya berubah sama sekali. Ya, karena Allah berubah menjadi apa? Karena manusia. Ya, karena ingin dilihat orang, karena ingin didengar oleh ya orang sekitar. Maka di sini kata para ulama, fatubtilu al-ibadah, maka ibadah yang dia lakukan menjadi batal. Ya, kalau apa? Niatnya berubah 100%. Wadzalika ya wadzalika fima ta'allaqa salahu awwalahu bi salahi akhirih kas-salah. Ya. Dan ini tergantung dari niat akhir yang berhubungan dari niat awalnya ya. Kecuali apa? Kecuali kalau di akhir salatnya, akhir salat itu apa? Salam ya. Kecuali sebelum salam dia memperbaiki apa? Niatnya ya. Dari takbiratul ihram ikhlas. Rakaat kedua, ketiga timbul apa? Ya bisikan syaitan ya untuk merasa apa? Ya riya, sum'ah dan lain sebagainya. Tapi dia berusaha melawan sampai akhirnya sebelum dia salam. Artinya sebelum selesai salat dia berusaha mengkondisikan hatinya ya bahwasanya salatnya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi demikian ibadah yang dia lakukan apa? Salat yang dilakukan maka insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu jalla fi'ula. Baik. Ya. Ini rincian yang dijelaskan para ulama berkaitan dengan niat yang masuk di dalam sebuah ibadah. Ya, kalau dari awal sudah apa? Sudah niatnya bukan karena Allah sama sekali, ya maka di sini dari sisi apa? Pahala di sisi Allah habit, ya. Ini sia-sia. Adapun apabila seseorang meniatkan di dalam ibadahnya niat karena Allah Subhanahu wa taala dan di tengah-tengah ibadah tersebut ternyata apa? Ada bisikan syaitan, ya. Ada waswas dari syaitan untuk memiliki niat-niat keduniawian. Ya, maka para ulama merinci yang tadi sudah kita bahas. Taib. Yang selanjutnya, ahabbul madha ba'dal ibadah fadzalika ajilu busyrul mu'lim. Adapun pujian, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian yang kita dapati setelah melakukan amal saleh, ya, ini merupakan bentuk dari kabar gembira bagi seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan syarat apa? Dia melakukan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah, ya, dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya ternyata apa? Ada orang yang mengatakan, "Masya Allah, antum ya
seseorang yang dermawan, antum sangat memiliki sikap yang ingin membantu orang dan lain sebagainya, tanpa dibarengi dengan niat-niat keduniawian, maka kata Nabi SAW, ini merupakan kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba di dunia. Ya, jadi pujian yang diberikan seorang hamba kepada saudaranya ini tidak mempengaruhi keabsahan dari amal saleh yang dia lakukan selagi dia menjaga niatnya di dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini pelajaran jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai terlena, jangan sampai menghukumi orang lain disebabkan karena pujian-pujian tertentu atau karena amal saleh yang dilakukannya menjadi menyebar. Ya, belum tentu amal saleh yang menyebar itu disebabkan karena dia ingin terkenal, belum tentu. Ya, karena ini semua tergantung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya seorang hamba jangan sampai tersibukkan dengan yang namanya hal-hal yang sifatnya batiniyah seorang hamba. Ya, jangan sampai kita semua terlena, tersibukkan dengan apa-apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jangan sampai menghukumi seseorang antum riya, antum sum'ah, antum ini dan begitu. Ya, pernah suatu ketika dikisahkan oleh Imam kalau tidak salah Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak atau Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan pernah melihat seorang yang salat di sebuah masjid, lalu salat dalam keadaan khusyuk sampai menangis. Ya, maka terbesit di dalam hatiku, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya orang tadi ini sepertinya salatnya riya, ya, sepertinya ingin dilihat orang, ya. Lalu apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, Allah menghukum diriku tidak bisa menangis selama 3 bulan atau 2 bulan. Ya, artinya terkadang kita diwaswasi oleh syaitan untuk menghukumi saudara kita dengan sesuatu yang kita sebenarnya tidak ketahui hakikatnya. Maka berusaha menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa mengurangi amal saleh yang kita lakukan. Ya. Taib. Yang selanjutnya, qala Nawawi rahimahullahu taala, para ulama mengatakan, meriwayatkan dan menukil perkataan Imam Nawawi, kama anna riya fil amali yakunu fi tarkil amal. Ya, sesungguhnya makna dari riya salah satunya adalah meninggalkan setiap amal saleh karena manusia. Dan Al-Imam Qadi bin Iyad menambahkan, meninggalkan amalan karena manusia dan melakukan ibadah karena manusia, maka ini disebut dengan riya. Wal ikhlas, adapun keikhlasan, an yu'afika Allahu minhuma. Ya, adapun kondisi ikhlas adalah kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kalian dari keduanya. Ya, artinya kalaupun kita meninggalkan sesuatu ini bukan disebabkan karena karena manusia atau karena duniawi. Ya. Dan kalaupun kita melakukan sesuatu, maka ini hendaknya dilandasi karena Allah Subhanahu Jalla fi'ula. Ya, dan masalah niat ini sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Mubarak, ini perkara yang paling susah. Ya, masalah niat ini perkara yang paling susah untuk kita kita obati. Ya, ini gampang kita ucapkan, tapi masalah niat ini hakikatnya masalah yang sangat berat untuk kita latih. Yang ke-12, annal ikhlasa syartul qabuli lil amal. Bahwasannya keikhlasan merupakan syarat mutlak dari diterimanya amal saleh seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasannya setiap amal saleh syaratnya ada 2. Yang pertama, an yakuna khalisan, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yakuna muwafiqan lis sunnah, ya, yang kedua amalan tersebut
sejalan, sesuai dengan apa yang Nabi SAW kerjakan. Sebagaimana hadis dari Aisyah, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, siapa yang melakukan setiap amal saleh yang tidak ada tuntunannya di sisi Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari dua hadis ini, hadis niat dan juga hadis Aisyah, ya, tentang setiap amalan yang tidak ada landasannya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan hadis tentang niat mizanul lil a'malil batinah. Ya, hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, ini merupakan mizan, merupakan timbangan dari setiap amalan batin. Dari setiap amalan batin seseorang. Ya, seperti tawakkal, raja, khauf, ikhlas dan lain sebagainya. Adapun hadis, ya, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang melakukan setiap perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk mizanul lil a'mali dhahirah. Ini termasuk hadis yang menjadi timbangan bagi setiap amal yang terlihat oleh manusia. Ya, oleh karena para ulama mengatakan dua syarat tadi, syarat yang mutlak di dalam diterimanya amal soleh yang dilakukan seorang muslim. Ya, yang terakhir, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama, hadis tentang niat, adalah at-tahdhiru min fitnati nisa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam aw imra'atin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian agar kita berusaha berjaga-jaga menghindari dari bahaya fitnah wanita, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aw imra'atin, dan ini bentuk contoh yang para ulama mengatakan setiap contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung makna yang dalam dan utama dari setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin jelaskan. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aw imra'atin, ya, ini bentuk fitnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin apa? Ingin, ya, wanti-wanti, ingin Allah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin jelaskan kepada kita semua kaum muslimin bahwasannya fitnah wanita ini salah satu fitnah terbesar, sebagaimana riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, tidaklah aku tinggalkan kepada kalian, ya, laki-laki fitnah yang paling besar melebihi fitnahnya wanita, ya. Wa kana awwalu fitnati fi bani Israil an-nisa, dan salah satu fitnah, ya, yang menimpa kaum Bani Israel salah satunya adalah fitnah wanita, ya, dan ini fitnah wanita, fitnah yang apa? Nyata, dan, ya, fitnah yang perlu kita apa? Sama-sama jaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik, penjagaan, agar Allah mewafatkan kita, ya, di dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta wafat di dalam keadaan yang baik, ya, wafat di dalam keadaan yang baik yang lepas dari fitnah dunia. Ya, sebagaimana kita tahu fitnah-fitnah yang beragam di dalam kehidupan kita ini senantiasa, ya, menghantui kita, menghantui orang-orang yang beriman, agar jangan sampai kita semua wafat di dalam keadaan terfitnah oleh setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Yaqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Sebelum ditutup mungkin ada tambahan dari para bapak. Fadhal Pak. Barakallahu fiik. Allah barik fik. Tapi ada perkataan riwayat yang menarik,
yang itu ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn al-Khattab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yahdumu ma qablahu. Sesungguhnya Islam itu menghancurkan, menghapus setiap apa dosa-dosa yang engkau lakukan sebelum datangnya Islam. Artinya setiap taubat yang kita lakukan, ya kata para ulama, kalau kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan Allah menghapus setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan ini dicontohkan, subhanallah, pelajaran yang besar jamaah yang rahmati Allah dari kisah Umar ibn al-Khattab. Ya, siapa Umar sebelum masuk Islam? Ya, begitupun juga Khalid ibn Walid. Ya, begitupun juga sahabat-sahabat yang lain yang sebelum mereka masuk Islam mereka memusuhi Islam. Tapi setelah mereka menikmati lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan keburukan mereka ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak menjelaskan nama-nama yang tadi kita sebutkan kecuali dengan kebaikan. Ya, bahkan subhanallah, Umar ibn al-Khattab, subhanallah, tidak ada yang lebih lebih indah kecuali orang-orang yang telah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu siapa? Umar, yang sebelumnya, ya kita tahu di dalam riwayat Umar pernah melakukan beberapa kesalahan, dan itu dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan peristiwa masuknya Islamnya Umar salah satunya ketika beliau mendengar adiknya, saudarinya sedang membaca Al-Quran, lalu kita tahu ya peristiwa-peristiwa itu ya, Umar sangat marah dan lain sebagainya. Tapi artinya jamaah yang rahmati Allah subhanallah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menutup dan tidak Allah tidak mengingat keburukan yang Umar lakukan. Ya, maka ini kaidah yang indah, al-Islamu yahdumu ma qablahu. Ya, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu jalla fi'ula, maka insyaallah Allah akan berikan dua kebaikan. Makanya dalam surah Al-Furqan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, Allah bukan saja menerima taubatnya, tapi Allah ganti taubatnya dengan kebaikan. Ya, sama seperti tadi ya, seseorang yang melakukan suatu amalan, dia di dalam dirinya ada was-was, bisikan-bisikan untuk tidak ikhlas, tujuan-tujuan duniawi, akan tapi di akhirnya dia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang rajih adalah amal salihnya diterima oleh Allah Subhanahu jalla fi'ula. Begitupun juga kisah Israiliyat yang sering kita dengar, di mana seseorang membunuh 100 orang. Ya, ini kisah yang masyhur, salah satu kisah Israiliyat yang dibawakan para ulama. Ya, karena kisahnya kuat dari jalur dari rijal-rijalnya. Ya, bagaimana ini kisahnya ketika dia membunuh orang yang ke-100. Ya, ketika orang yang ke-100 ini seorang rahib mengatakan, sepertinya tidak ada lagi kesempatan untuk dirimu melakukan taubat. Lalu dibunuh sekalian karena dia kesal gitu ya. Nah, akhirnya dia menemukan orang atau rahib yang lainnya. Sampai rahib tadi mengatakan la yahulu bainaka wa bainallah. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang kalau sudah taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menjadi penghalang dari taubatnya dia. Ya, bahkan di dalam hadis qudsi, walau kana fi zabadil bahr, meskipun dosanya seperti buih yang ada di laut, bagaimana dosa yang lebih kecil dari itu. Maka insyaallah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'a dhanni 'abdi bi, sesungguhnya Allah bersama prasangka baik dari seorang hamba. Wallahu taala a'lam. Baik. Nah, insyaallah kita cukupkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperbaiki hati kita, batin kita, dan juga memperbaiki setiap amal zahir yang terlihat di sisi manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.